Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Tarik, peserta Latsar CPNS batch 2, di mana kali ini saya akan mempresentasikan tentang profil unit kerja saya, yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh. Baik, yang pertama itu profil instansi yang mana memiliki visi dan misi, yaitu terwujudnya sistem jaringan jalan yang handal, terpadu, dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang pertama itu misinya mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah, dan kawasan strategis nasional. Yang kedua, mewujudkan jaringan jalan nasional bebas hambatan antar perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional. Yang terakhir, memfasilitasi agar kapasitas pemerintahan daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai. Selanjutnya ada struktur organisasi yang mana Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh bernama Pak Heri Yukiantoro. Selanjutnya ada Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Pak Dian Kusuma. Selanjutnya ada Kepala Seksi Bangunan Jalan dan Jembatan, yaitu Pak Taibur. Selanjutnya ada Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Pak Safrizal, dan yang terakhir Kepala Seksi Partisipasi, yaitu Pak Faisal. Selanjutnya itu ada tugas dan layanan saya di unit kerja. Yang pertama, perannya itu menerima dan mencatat surat masuk, mengarsipkan surat masuk dan keluar, menyusun, mengetik, dan mengirim surat dinas, menyusun dan menyimpan dokumen penting secara sistematis, menyediakan dokumen yang dibutuhkan pimpinan atau pegawai, menjaga keamanan dan kerahasiaan arsip. Selanjutnya ada layanan yang saya bantu hadirkan. Yang pertama, layanan informasi administratif, layanan pengarsipan dan pinjaman dokumen, dan terakhir layanan surat menyurat resmi. Lalu ada standar layanan yang harus dicapai, yaitu memberikan layanan surat menyurat yang tertib, cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintahan, serta menjamin pengolahan arsip dilakukan secara sistematis, amanah, dan mudah diakses. Dan terakhir, tugas saya berkontribusi pada instansi dengan cara membuat sistem pencatatan digital, digitalisasi arsip, dan penyusunan SOP internal dapat memberikan dampak besar terhadap efisiensi kerja. Hal ini juga mencerminkan nilai ASN berakhlak. Selanjutnya refleksi diri. Yang pertama ada digital skill, merupakan kemampuan dalam menggunakan perangkat digital seperti komputer, aplikasi, internet untuk menyelesaikan tugas. Dalam konteks di bidang tata usaha, yaitu mengoperasikan Microsoft Office, Google Workspace, aplikasi pengarsipan, dan email resmi. Yang kedua, membuat sistem pencatatan digital. Yang ketiga, mengolah arsip dalam folder digital. Selanjutnya ada digital etik, merupakan sikap dan perilaku etis dalam menggunakan teknologi digital, yaitu yang pertama tidak membocorkan dokumen rahasia lembaga, menyimpan dan mendistribusikan arsip sesuai aturan dan izin, dan yang terakhir menghindari plagiarisme dan menjaga integritas saat menyusun surat dokumen. Yang ketiga ada digital safety, merupakan kemampuan melindungi data, perangkat, dan informasi dari akses tidak sah atau penyalahgunaan, seperti mengatur izin akses pada dokumen digital, menggunakan password pada arsip penting, menyimpan backup arsip penting di cloud atau media eksternal, dan yang terakhir ada digital culture. Merupakan kebiasaan dan nilai-nilai positif dalam penggunaan teknologi di lingkungan kerja. Yang pertama itu membiasakan penggunaan sistem digital untuk administrasi, kolaborasi dokumen secara daring, dan yang terakhir berbagi informasi tata usaha melalui media digital seperti papan informasi online atau mading digital. Selanjutnya apa yang masih bisa ditingkatkan? Yang pertama dari digital skill, meningkatkan pengetahuan terkait penggunaan atau pengoperasian aplikasi atau web yang mendukung kelancaran digitalisasi pada pencatatan dokumen dan pengarsipan. Yang kedua, peningkatan pada digital ethics, tidak menyebarkan dokumen rahasia instansi tanpa izin, tidak membagikan username dan password sistem ke orang lain, mematuhi SOP terkait penggunaan perangkat email dan sistem pengarsipan, menjaga integritas dan transparansi dalam pelaporan dan atau pencatatan digital, dan yang terakhir tidak menyalahgunakan akses sistem untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada digital safety, memberikan akses hanya pada orang yang berwenang terkait dokumen, simpan salinan arsip penting di media eksternal, gunakan cloud storage untuk cadangan otomatis, dan hindari menyimpan semua file hanya di satu tempat. Dan yang terakhir, dengan memaksimalkan pemanfaatan platform digital untuk semua proses kerja, kolaborasi online, pencatatan dokumen, dan arsip elektronik yang rapi.
Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan layanan unit kerja di Balai Nasional Aceh? Untuk meningkatkan layanan pencatatan dokumen dan pengarsipan data, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan digitalisasi proses kerja, penerapan sistem klasifikasi yang rapi, penggunaan media penyimpanan berbasis cloud, serta membuat template dan format standar. Selain itu, penting juga menjaga keamanan data, memberikan pelatihan kepada pegawai, dan melakukan evaluasi berkala agar sistem berjalan lebih efisien, aman, dan mudah diakses. Terima kasih, mungkin cukup sekian.